sebuah kisah sepanjang 3.000 tahun yang mencampurkan pembebasan kuno, kebangkitan spiritual, dan tradisi rakyat. Dari Mesir ke Yerusalem sampai ke Eropa Utara, perayaan ini terus berevolusi. Hari ini, yuk kita melakukan sebuah perjalanan sejarah yang luar biasa, melintasi ribuan tahun, melintasi berbagai budaya, buat ngungkap asal-usul salah satu perayaan paling terkenal di dunia. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah kisah kuno tentang pembebasan dari perbudakan di Mesir, kok ujung-ujungnya bisa nyambung sama kelinci coklat dan tradisi menghias telur? Nah, ini adalah teka-teki yang bakal kita pecahkan bareng-bareng hari ini. Cerita ini nggak dimulai di gereja loh, tapi justru di tengah malam yang super mencekam di Mesir kuno. Ini adalah kisah Keluaran, kisah pembebasan bangsa Israel dari perbudakan. Dan momen fundamental inilah yang melahirkan sebuah festival yang kita kenal sebagai Passover atau Paskah Yahudi. Nah, soal namanya ini menarik banget. Semuanya berpusat pada satu kata dalam bahasa Ibrani, Pesach, yang artinya secara harfiah adalah melewati. Kata ini merujuk langsung pada inti peristiwa dramatis yang terjadi malam itu. Jadi, menurut kitab Keluaran, waktu tulah terakhir menimpa Mesir, rumah-rumah orang Israel yang ditandai dengan darah domba itu dilewati oleh malaikat maut. Nah, ini dia intinya, sebuah perayaan kebebasan. Bagi umat Yahudi, ini jadi momen paling sakral dalam kalender mereka. Bayangin deh, ribuan tahun berlalu, di Yerusalem, seorang guru bernama Yesus datang tepat saat perayaan Pesach sedang berlangsung. Tapi, kedatangannya kali ini mengubah makna perayaan ini untuk selamanya. Disinilah terjadi pergeseran makna yang, besar banget. Simbol domba Paskah, yang tadinya adalah kurban hewan buat keselamatan fisik, diinterpretasikan ulang. Dalam teologi Kristen, Yesus disebut sebagai anak domba Allah, yang pengorbanannya dipercaya membawa pembebasan, tapi pembebasan spiritual dari dosa. Rangkaian kejadian ini terjadi pas banget selama Minggu Pesach. Perjamuan terakhir itu pada dasarnya adalah makan malam seder Paskah, lalu diikuti oleh penyaliban pada hari Jumat, dan puncaknya yang jadi inti iman Kristen adalah kebangkitan pada hari Minggu pagi. Kubur yang kosong inilah yang jadi pusat dari perayaan yang baru. Nah, di sini nih, kita lihat ada perpecahan yang menarik banget. Di banyak negara, kayak Indonesia dengan kata Paskah, atau Spanyol dengan Pascua, namanya itu datang langsung dari kata Ibrani Pesach. Ini menunjukkan akar Yahudi yang kuat. Tapi, dalam bahasa Inggris dan Jerman, namanya beda banget. Kenapa bisa begitu ya? Jawabannya, ternyata terletak pada Eostre, dewi musim semi dan fajar dari mitologi Jermanik. Waktu para misionaris Kristen menyebar ke Eropa Utara, mereka ini pintar. Mereka sering kali mengadaptasi festival dan nama-nama lokal biar ajarannya lebih gampang diterima. Nah, karena perayaan untuk Dewi Eostre ini waktunya pas banget dengan momen kebangkitan Yesus, namanya pun akhirnya dipinjam. Jadi, dari mana datangnya kelinci dan telur? Apa jangan-jangan ada di dalam Alkitab? Jawabannya singkat aja, nggak ada sama sekali. Ternyata telur itu udah jadi simbol universal buat kehidupan baru, jauh sebelum era Kristen. Bangsa Persia, Mesir, dan Romawi kuno semuanya pakai telur untuk merayakan datangnya musim semi loh. Nah, umat Kristen awal kemudian mengadopsi simbol yang kuat ini dan memberinya makna baru. Cangkang telur yang keras itu melambangkan kubur Yesus yang kosong. Dan saat pecah, itu artinya kehidupan baru. Terus kelincinya gimana? Nah, ini nyambung lagi langsung ke Dewi Eostre yang tadi kita bahas. Kelinci, yang kita tahu kan cepet banget berkembang biak, adalah simbol kesuburan dan merupakan hewan yang lekat banget sama sang Dewi musim semi itu. Jadi, begitulah perjalanannya. Sebuah kisah sepanjang 3.000 tahun yang mencampurkan pembebasan kuno, kebangkitan spiritual, dan tradisi rakyat. Dari Mesir ke Yerusalem sampai ke Eropa Utara, perayaan ini terus berevolusi. Pertanyaannya sekarang adalah, setelah perjalanan panjang ini, kira-kira bakal jadi apa lagi ya cerita ini ke depannya?